Puji nama Tuhan, Shalom saudaraku yang kekasih. Kita bersyukur bahwa kasih Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada buat saya dan saudara. Untuk itu mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan lahir ke dunia dengan satu tujuan, ingin menyelamatkan umat manusia. Untuk itu mari saudara, kita mau merenungkan kebaikan Tuhan sepanjang hari dalam kehidupan saya dan saudara. Terima kasih Bapa. Kau Tuhanku, penebusku, Kau datang ke dunia. Engkau rela disalibkan demi seluruh manusia. Hari bahagia Kau datanglah, Kau lahir di dunia. Kau datanglah, Kau datanglah, Kau penebus dosa. Semuanya bergembira dengan kabar bahagia. Oh, Engkau rela disalibkan demi seluruh manusia. Hari bahagia, hari bahagia, Kau datanglah, oh Kau lahir di dunia. Oh, Kau datanglah, Kau datanglah, Kau penebus dosa. Oh, semuanya bergembira dengan kabar bahagia. Amin. Oh, Kau rela disalibkan demi seluruh manusia. Oh, demi seluruh manusia. Oh, terima kasih Tuhan.
Kami bersyukur Bapa, ketika kami memperingati hari Natal, di mana kami memperingati bahwa Engkau lahir ke dunia. Ada satu tujuan yang Engkau ingin lakukan, yaitu Engkau ingin menyelamatkan kami Bapa. Untuk itu Tuhan, kami boleh memaknai Natal ini, bahwa Engkau yang sudah berjuang buat kami. Engkau terlebih dahulu mencintai kami Tuhan, sehingga kami ini Tuhan yang berdosa, yang banyak kesalahan, yang hina ini Tuhan, Engkau selamatkan, Engkau tebus dosa kami Tuhan. Untuk itu kami tidak ingin mengingat masa lalu, tetapi kami mau mengingat masa depan. Karena masa depan itu sungguh ada, dan harapan itu tidak akan pernah hilang bagi kami yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu dan kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku yang kekasih. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima sabda firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini bertemakan tentang dengarkanlah lonceng Natal. Mari kita membuka bersama-sama di dalam Mazmur 43 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacita dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Pengharapan yang muncul dari ratapan juga ditemukan dalam Mazmur di Alkitab. Salah satunya adalah Mazmur 43 yang dimulai dengan seruan permazmur tentang musuh-musuh yang menyerangnya dan Allah yang seolah telah melupakannya. Namun pemazmur tidak terus tinggal dalam ratapan, melainkan ia memandang kepada Allah yang tidak sepenuhnya ia paham, tetapi yang tetap dia percaya. Ia bermazmur, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Banyak hal dalam hidup ini yang bisa membuat kita sedih, yang membuat kita meratapi nasib, dan kita pasti semua mengalaminya setiap hari, bahkan silih berganti. Namun jika kita mengizinkan ratapan tersebut mengarahkan kita kepada Allah, Sang sumber pengharapan, kita dapat bernyanyi dengan gembira sekalipun mencucurkan air mata. Di sini pemazmur ingin mengajak saya dan saudara untuk dalam tertekan jiwa saya dan saudara, atau merasa khawatir, atau merasa gelisah, tidak bisa tidur, banyak pikiran. Tetapi di sini pemazmur ingin mengajak saya dan saudara untuk kita datang kepada alamat yang tepat, yaitu Tuhan Yesus Kristus adalah tempat di mana kita bisa mencurahkan isi hati, dapat mengutarakan apa yang kita inginkan dan mengutarakan apa yang menjadi
kehendak Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Di Natal ini saya memilih lagu di mana hari bahagia itu datang, yaitu Tuhan Yesus lahir, datang ke dunia. Ada tujuannya saudara, yaitu menyelamatkan, menebus dosa manusia, dosa saya dan saudara, dosa yang selama ini saya dan saudara ya jauh daripada Tuhan, dan Tuhan mau datang. Dan Natal ini bukan sekedar dengan kesibukan membuat roti, atau dengan kesibukan berlatihan di gereja, atau dengan kesibukan kita membeli baju baru. Tetapi di Natal ini mengingatkan saya dan saudara untuk kembali kepada Tuhan, untuk mengingat kebaikan-kebaikannya ya. Jangan hanya di Natal saja saudara datang ke gereja, tetapi setelah Natal saudara kembali tidak setia kepada Tuhan. Kenapa ada gereja? Kenapa kita harus datang beribadah kepada Tuhan? Karena ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, jiwa kita, hati kita diisi dengan puji-pujian, diisi dengan firman Tuhan, sehingga itu menguatkan saya dan saudara. Apalagi kita bertemu dengan saudara seiman ya saudara ya. Tetapi saya juga tidak mengiyakan atau memastikan bahwa di gereja adalah tempat orang suci, orang baik. Justru dalam gereja ada banyak karakter orang yang berbeda-beda. Justru di situ saya dan saudara belajar untuk bertumbuh, menerima dalam segala hal. Dalam melayani Tuhan, saya merasakan ketika mulai Natal ini disibukkan dengan latihan ya saudara ya, kita akan menemukan orang-orang yang mungkin tidak sefrekuensi dengan kita, tetapi di situ Tuhan memang ingin mengajarkan kita untuk harus bertumbuh di dalam Tuhan, harus saling melengkapi di dalam setiap kekurangan. Karena yang namanya melayani Tuhan tidak ada yang sempurna, semua pasti punya cacat celah, pasti punya banyak kesalahan. Untuk itu setiap hari berlatih ya. Nah, ketika kita mau penampilan di dalam persiapan Natal, mungkin paduan suara atau drama atau apapun itu, pasti kita akan berlatih. Supaya apa? Dengan berlatih yaitu untuk untuk menutupi atau istilahnya untuk bisa kita upgrade diri ya, untuk dari ketidaksempurnaan menjadi sempurna ya. Untuk itu berlatih adalah kita menyadari bahwa kita ini banyak kekurangan ya saudara, kita banyak kesalahan. Untuk itu harus berlatih supaya ada kekompakan dalam satu dengan yang lain. Begitu dalam hidup juga ya, dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi persoalan, kita perlu berlatih. Kalau kita sering dilatih menghadapi ujian, menghadapi persoalan, kita akan naik level, kita akan mengerti, kita akan memahami hidup ini bahwa akhirnya, ujungnya kita pasti akan ada jalan ketika kita percaya dan berserah kepada Tuhan. Untuk itu, apapun yang menjadi pergumulan saudara, saudara harus berserah kepada Tuhan ya, dan mencari alamat yang tepat. Jangan sampai salah alamat ya, atau salah curhat kepada manusia. Tapi curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan, sebab Tuhan tempatlah perlindungan dan gunung batu dan keselamatanku. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebab firman-Mu mengingatkan kami bahwa hidup ini kami perlu bergantung 100% kepada Engkau. Sebab Engkau tempat perlindungan kami. Kepada siapa kami mengadu, kepada siapa kami mencurahkan isi hati kami, kalau bukan
hanya Engkau saja, karena hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadamulah keselamatan dan kota bentengku. Aku bersyukur punya Tuhan yang baik, yang tidak pernah meninggalkan. Dan aku bersyukur bahwa Tuhan selamanya ada dalam hidup kami. Bapa, sertai kami mau berjalan bersama Engkau. Kami mau memaknai setiap Natal dalam hidup kami adalah membawa damai, sukacita bagi banyak orang, dan menjadi terang dan bukan batu sandungan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.